masyarakat di Indonesia menggunakan lampu berstandar. Nah, tapi untuk standar safety tadi. Nah, untuk 95% masyarakat Indonesia. Berarti itu angka yang sangat tinggi kalau dibandingkan dengan produk lain ya misalnya ya? Karena itu tadi saya bilang, kita mulai dari tahun 2001, 2002. Jadi sudah 10 tahun yang lalu kita memang sudah standar kita itu sudah bergulir gitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti konsumen itu sudah mulai paham akan standar itu tadi. Nah, tapi kita tidak berhenti di situ. Nah, saya mendapat informasi dalam waktu dekat tahun 2012 kita akan merubah standar. Yang sekarang kita sudah yang tadi saya bilang standar keselamatan, kita akan menuju kepada standar yang performance atau unjuk kerja. Memang standarnya akan lebih besar, lebih tinggi ya. Tetapi akan bukan soal nanti harganya mungkin akan naik, tidak. Tetapi manfaat daripada barang yang dia gunakan dengan standar tadi itu feedbacknya kepada konsumen itu sendiri. Jadi umpamanya contoh di lampu dia akan bisa lebih berhemat dibandingkan dengan yang sekarang. Ya, bayar listrik lebih murah begitu. Lebih murah. Nah, kalau Pak Ari, kalau melihat tadi kalau Pak John mengatakan kalau untuk katakanlah produk lampu sudah 95% orang yang sadar bahwa harus pakai apa yang berstandar nasional begitu. Nah, produk-produk apa yang benar-benar masih memprihatinkan, yang benar-benar diabaikan keselamatannya oleh masyarakat kita karena tidak ada standarnya begitu Pak? Oh, tidak ada standarnya. Ya. Atau ada standarnya tapi tidak dipatuhi oleh produk-produk yang ada di pasar. Ya, yang itu saya lihat seperti misalnya baja batangan gitu ya. Nah, itu ada istilahnya baja banci gitu ya. Nah, itu baja banci itu ternyata ya kalau yang ber-SNI misalnya ini untuk pembangunan. Iya, untuk pembangunan. Konstruksi ya. Nah, itu masih ada, banyak yang beredar Pak, baja banci begitu. Iya, baja banci itu untuk kepentingan umum gitu ya. Memang belum diadakan SNI wajibnya gitu ya. Tapi ya bentuknya ya sama, ya ukurannya lebih kecil gitu ya. Nah, ini masih ada beredar gitu. Tetapi kalau itu produk seperti itu asalnya sebagian besar dari Indonesia atau justru diimpor atau bagaimana komposisinya yang beredar di pasar Indonesia? Ya, saya nggak tahu persis ya, tetapi mulai ada ya beberapa pabrik yang membuat baja-baja banci itu gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus dari segi penindakannya sebenarnya, ya. Kalau misalnya ditemui produk-produk itu harusnya benar-benar ditindak tegas. Itu gitu. Kalau ditemui, nah kalau mengawasinya bagaimana Pak sampai hingga akhirnya bisa menemui begitu? Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah? Dirjen Standarisasi dan Pengawasan Barang ya di Kementerian Perdagangan. Bagaimana Anda menilai kinerja mereka selama ini? Baru itu Dirjen baru. Saya bisa tambahkan bahwa kami ya di Lampu ya itu setiap tahun memberikan semacam memberikan produk pengetahuan tentang lampu swabalas yang berstandar. Pak John, kita lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, suara Anda segera kembali. Iya. Pemirsa Anda masih menyaksikan suara Anda, bagaimana SNI bisa melindungi konsumen. Pak Hari, tadi Anda mengungkapkan bahwa di pasaran Indonesia beredar baja banci. Nah, kalau bicara baja ini kan terkait dengan konstruksi, bangunan, jembatan, semuanya begitu. Berarti kan keselamatan di sini benar-benar dipertaruhkan. Nah, bagaimana bentuk pengawasannya dan bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa ini baja yang tidak sesuai standar? Ya. Sebenarnya pada saat ini yang sudah wajib itu SNI-nya itu adalah baja untuk konstruksi. Sementara baja untuk kepentingan umum atau keperluan umum seperti baja pagar apa itu belum wajib, tapi akan segera kita wajibkan. Karena apa? Sekarang kita melihat bahwa di pasaran itu baja-baja seperti itu digunakan oleh masyarakat ya untuk konstruksi juga gitu. Ini akibatnya konstruksi bangunan dia tidak kuat gitu ya. Nah, untuk mengawasi ini Kementerian Perdagangan itu ya akan mempunyai Direktur Jenderal sudah mempunyai ya Direktur Jenderal Standarisasi dan Pelindungan Konsumen di mana ada Direktorat Pengawasan Barang Beredar ya. Nah, dia bersama-sama dengan dinas-dinas ya di masing-masing kabupaten itu untuk melihat di pasaran itu barang-barang yang beredar itu. Nah, demikian juga kami dari Kementerian Perindustrian sebenarnya juga pada level pabrik juga kami lihat kalau ada produk-produk yang
yang tidak yang tidak ber-SNI itu tidak boleh diinikan gitu ya. Iya, tapi Pak Ari, sejauh mana Anda melihat efektivitas badan pengawas ini dalam rangka benar-benar memantau seluruh produk-produk yang ada di Indonesia? Ya, itu kalau kita lihat sebenarnya kalau efektivitas itu sebenarnya berita-beritanya sudah diangkat ya. Sudah pernah ditemukan ini, sudah pernah ditemukan ini. Tapi penindakan tidak lanjut daripada temuan ini. Mandek di penindakan, ya, begitu? supaya menimbulkan efek jera, itu tidak cukup hanya barangnya yang disita, tetapi harusnya pelakunya itu dipidana gitu loh. Ini yang saya rasa. Kan undang-undangnya ada. Iya. Undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Nah, itu jelas. Seharusnya bagaimana, Pak John? Ya, seharusnya saya pikir gini, secara umumnya saya katakan, setiap mungkin hampir 9% barangkali dinas perindustrian perdagangan di seluruh Indonesia, kabupaten kota itu sudah kita berikan arahannya bagaimana SNI itu atau bagaimana standar itu sendiri. Hanya barangkali pelaksanaan daripada pengawasan itu sendiri mungkin belum memadai karena ya mereka mungkin ada undang-undang mengenai otonomi daerah ya mereka terkait dengan berarti sebenarnya wilayah. Produsen Indonesia sebenarnya agak bebas dan santai ya berdagang di Indonesia ya karena tidak terlalu ketat pengawasannya begitu. Bisa saja karena Indonesia itu luas Bu. Ya, bukan hanya Pulau Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian. Jadi sangat lebar sekali gitu. Mungkin kasusnya bisa kita yang langsung terbayang adalah bagaimana Pak Arianto sebagai Kementerian Perindustrian bicara mengenai kaitannya dengan lingkungan hidup sebagai contoh. Ya. Itu mungkin Pak Arianto bisa menjelaskan lebih jauh. Maksudnya? Gini, ya kita kan inginnya industri itu green misalnya. Itu kan bersama-sama dengan lingkungan hidup Pak Arianto ya. Tapi kan kembali lagi bahwa itu harus ada yang terus mengikuti dan sebagainya, diberikan sanksi dan sebagainya. Bagaimana dia misalnya limbahnya harus juga memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Iya. Jadi semuanya sebetulnya. Tapi Pak Idwan, ini kembali soal tema besar kita hari ini adalah bagaimana SNI melindungi konsumen. Betul. Saya aja sebagai seorang konsumen yang mungkin mau bangun rumah begitu, saya tidak tahu bahwa ada perbedaan tentang baja. Ada baja yang memang sesuai standar gitu, ada baja yang banci begitu. Ini aja baru saya dengar dari Pak Ari begitu. Nah, bagaimana melindungi konsumen-konsumen seperti saya yang kan tidak semua produk ada tulisannya SNI. Kalau ada semua dan wajib semua produk yang ada di Indonesia ada SNI-nya, mungkin masyarakat Indonesia lebih mudah begitu. Nah, ini bagaimana menyiasatinya dan atau mengatasi tantangan seperti ini, Pak Ari? Ya, itu jadi yang pokoknya kita lihat ya, komoditi-komoditi yang strategis itu akan kita dorong percepat yang penerapan SNI wajibnya. Jadi tidak mungkin itu nanti SNI sukarela itu. Makanya itu kita kan pada tahun 2012 ini kita sudah memilih itu ada 29 produk ya yang akan kita percepat penerapan SNI-nya ya. Mungkin salah satu tadi. Apa saja 29 produk itu yang bisa dibagi Pak Idwan, bisa ditolong dibacakan? Ya, salah satu saya bisa katakan lampu swabalas. Ya. Yang memang saya sudah kami ya industri sudah berpikir sudah harus ke situ karena kita standar kita sudah 9 tahun, 10 tahun. Ya. Kita pada standar yang awal. Nah, hanya barangkali yang saya harus ini juga kepada regulator bahwa apakah kita sudah siap, apakah pemerintah regulator sudah siap untuk mensikapi standar tadi. Ya, mungkin kalau dia wajib itu otomatis kalau kita wajibkan kita harus melakukan analisa-analisa ya. Pertama analisa risiko dan manfaat daripada ini terkait dengan masalah daya beli masyarakat. Kemudian juga bagaimana kesiapan konsumen. Iya. Dan yang paling penting jangan kita wajibkan tetapi kita tidak mempunyai laboratorium untuk menguji yang wajib tadi. Nah, bagaimana Pak Irwan? Kita mewajibkan apakah laboratorium yang ada untuk menerapkan standarisasi itu memadai? Bagaimana Anda melihatnya? Nah, ini tentunya dari sini tadi sebetulnya saya katakan kenapa kami disertakan sekarang sebagai Kementerian Riset dan Teknologi dengan Perindustrian. Sebetulnya tadi bagaimana kapasitas kita sebagai bangsa untuk melihat semuanya terstandarisir dan sebagainya, bagaimana melindungi untuk SNI ini. Sehingga dengan demikian, apakah LIPI, BPPT yang mempunyai dasar-dasar metrologi dan sebagainya, terutama
sainsnya, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu yang harus kita sinergikan. Ya. Dengan demikian, tadi laboratorium-laboratorium yang ada di bawah penindustrian dan sebagainya, itu betul-betul kita bisa membuat standar-standar. Laboratorium itu juga harus standar. Ya. Laboratorium untuk katakan untuk mengukur dan sebagainya ada aturan-aturannya, Mbak. Ya, itu diakreditasi oleh KAN. Diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi tidak sembarangan juga. Iya. Jadi harus diakreditasi bahwa ini yang disebutnya LPK itu ya. Ya, lembaga penyesuaian. Lembaga penyelesaian kesesuaian seperti itu. Dan dengan demikian tentunya ini kembali lagi negara kita itu besar. Bagaimana kita menyediakan infrastruktur seperti itu, dan yang paling penting lagi sebetulnya bagaimana standar ini menjadi sesuatu yang embedded dalam pendidikan kita sebetulnya. Oke, itu harusnya udah. Kalau negara besar kan memang sudah faktanya demikian. Iya. Tapi bagaimana agar masyarakat kita cerdas memilih produk harusnya sudah ada mulai dari sekolah. Mulai dari sekolah, Ya. dari pendidikan dan sebagainya. Pak John, Pak Iwan, dan Pak Ari, terima kasih telah berbagi dan berbincang tentang SNI bagaimana melindungi konsumen Indonesia. Pemirsa, demikianlah suara Anda kali ini. Saya Vivialeda Yahya. Selamat malam, sampai jumpa.